wabarakatuh. Di video ini akan menjelaskan materi mengenai prinsip-prinsip dasar akuntansi pertemuan minggu ke-9. Materinya ada di buku yang kita gunakan ya, yaitu di bab 6. Jadi ini agak loncat sedikit, tapi nanti untuk materi yang bab 5 akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai akuntansi perusahaan dagang, di mana ini agak berbeda dengan materi sebelum UTS ya, karena materi sebelum UTS itu penjelasannya adalah mengenai akuntansi perusahaan jasa. Sedangkan kalau untuk pertemuan minggu ke-9 dan seterusnya, pembahasannya adalah tentang akuntansi perusahaan dagang. Nah, secara garis besar memang jenis perusahaan itu kan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada perusahaan jasa, kemudian perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Nah, dari ketiga jenis itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda masing-masingnya. Yang pertama adalah perusahaan jasa. Nah, secara umum perusahaan jasa itu kan seperti yang kita tahu ya, bahwa di perusahaan jasa item yang diperjualbelikan atau yang diperdagangkan adalah jasa. Jadi keahlian atau kompetensi dari si penjualnya tersebut gitu yang diperdagangkan. Misalnya ada jasa laundry, kemudian ada bengkel dan sebagainya gitu. Kemudian kalau untuk perusahaan dagang adalah dia membeli barang yang sudah jadi kemudian langsung diperdagangkan, langsung dijual kembali tanpa merubah bentuk asli dari barang tersebut. Seperti contohnya adalah kayak retailer-retailer, misalnya minimarket dan sebagainya, itu perusahaan dagang karena dia membeli barang dagang yang tidak merubah jenisnya gitu, tidak merubah jenis barangnya. Kemudian juga selanjutnya ada satu jenis lagi perusahaan, yaitu perusahaan manufaktur, tapi tidak dibahas lebih lanjut di mata kuliah prinsip-prinsip dasar akuntansi. Di mana perusahaan manufaktur ini dia melakukan jual beli barang yang mana dia itu membeli bahan mentah, kemudian diolah dulu dan dirubah bentuknya sampai menjadi barang jadi. Misalnya adalah pabrik sepatu, di mana dia membeli dari mulai bahan baku sepatunya, kemudian diolah, diproses, kemudian sampai dengan jadi sepatu. Jadi dia tuh ada prosesnya gitu kalau untuk perusahaan manufaktur. Nah, kemudian karena dari perbedaan tersebut, di sini terlihat nih bahwa barang atau item yang diperjualbelikan itu beda-beda. Kalau untuk perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang dagang. Kenapa? Karena barang yang diperjualbelikan item yang diperjualbelikan itu adalah jasa, bukan barang. Sedangkan kalau untuk perusahaan dagang, dia akan memiliki persediaan barang dagang nih di dalam neracanya gitu. Karena dia memang ada barang dagangan yang diperjualbelikan. Sedangkan kalau untuk perusahaan manufaktur, di dalam laporan keuangannya itu persediaan barang dagang itu ada 3 jenis, yaitu ada persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses atau barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Jadi ada 3 jenis persediaan kalau untuk perusahaan manufaktur. Nah, tapi kita nggak bahas lebih lanjut ya, itu hanya sekilas. Oke, kemudian perbedaannya lagi yang terlihat adalah dari perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Kita lihat di laporan laba ruginya ya, ini laporan laba rugi sebagian atau udah gitu dia hanya secara garis besar aja gitu. Nah, ini perusahaan jasa. Seperti yang kita ketahui, kalau kita menghitung laba bersih, kita harus tahu dulu pendapatannya berapa, kemudian dikurangi dengan beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka akan ketemu laba bersih. Nah, di sini pendapatannya itu ya memang pure dari pendapatan gitu, pendapatan jasa yang diberikan. Sedangkan kalau misalnya untuk perusahaan dagang, di sini ada penjualan dulu nih, penjualan, kemudian ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu seperti modal yang kita keluarkan untuk membeli barang yang kita jual. Jadi misalnya saya berjualan sepatu, saya beli sepatunya itu di harga 10.000, maka itu yang jadi HPP saya gitu, harga pokok penjualan dari sepatu yang saya jual, seperti itu. Nah, kalau misalnya di perusahaan jasa itu tidak ada HPP, karena kan barang yang kita jual kepada customer itu bukan dari yang kita beli gitu, tapi melainkan memang keahlian yang kita miliki. Oke, kalau misalnya di perusahaan dagang ini ada sedikit berbeda ya. Kalian bisa lihat di sini ada penjualan, kemudian dikurangi HPP, baru ketemu laba kotor, kemudian baru dikurangi dengan beban operasi untuk mendapatkan laba bersihnya. Oke, itu secara umum untuk perbedaan karakteristik dari perusahaan dagang dan perusahaan jasa.
Oke, kemudian di sini ada beberapa item baru yang digunakan dalam perusahaan dagang. Yang pertama ada pembelian, di mana akun pembelian ini digunakan untuk menampung segala jenis aktivitas yang berhubungan dengan pembelian barang dagang perusahaan, kecuali untuk pembelian aset selain persediaan barang dagang gitu. Jadi memang akun pembelian ini khusus untuk persediaan barang dagang. Kalau misalnya pembelian aset seperti pembelian peralatan kantor, beli gedung, tanah, kendaraan dan sebagainya itu nggak bisa masuk ke pembelian. Jadi akun pembelian ini khusus untuk pembelian barang dagangan perusahaan. Kemudian akun penjualan juga sama nih, khusus untuk menampung aktivitas penjualan barang dagang perusahaan aja. Jadi bukan penjualan aset, penjualan peralatan atau penjualan apa namanya kendaraan gitu ya, itu tidak termasuk. Tapi kalau misalnya barang yang diperjualbelikan itu memang adalah mobil, berarti penjualan mobilnya itu masuk ke dalam penjualan sini gitu. Tergantung dari barang apa yang diperjualbelikan. Pokoknya intinya akun pembelian dan penjualan itu digunakan untuk pembelian dan penjualan barang dagangan yang diperjualbelikan oleh perusahaan. Oke, kemudian ada HPP. HPP ini digunakan untuk biaya barang yang telah terjual ke pelanggan. Jadi, misalnya tadi penjualan sepatu, nah itu ada akun HPP. Nanti kita akan mencatat HPP-nya di jurnal gitu, HPP-nya untuk mengetahui berapa sih HPP dari barang yang kita jual tersebut. Oke, kemudian ada akun diskon penjualan. Nah, diskon penjualan ini memang seperti di kehidupan kita sehari-hari ya, ketika kita melakukan penjualan, kita juga bisa memberikan diskon kepada pembeli itu atau pelanggan. Nah, tapi untuk diskon penjualan ini bisa juga diberikan oleh penjual kepada pelanggan untuk pembayaran lebih awal atas penjualan secara kredit. Jadi, kalau misalnya di penjualan secara kredit nanti akan ada syarat penjualan gitu. Nah, syaratnya itu adalah tergantung dari yang ditentukan oleh si penjual. Nanti akan dibahas lebih lanjut intinya untuk diskon penjualan. Tapi ini untuk ada akun yang bernama diskon penjualan. Kemudian ada juga akun retur dan potongan penjualan, di mana dia untuk mencatat pengembalian barang. Jadi retur ini untuk pembelian barang, pengembalian barang yang misalnya kalau misalnya barangnya rusak atau misalnya barangnya salah ukuran atau salah warna dan sebagainya, itu bisa dikembalikan, dikatakan sebagai retur. Nah, potongan di sini bukan berarti potongan penjualan ya. Artinya karena barang itu dikembalikan, berarti penjualan yang tadinya misalnya awalnya perusahaan membeli 10 unit, awalnya perusahaan menjual 10 unit. Ternyata 10 unit itu misalnya harga per satu unitnya itu adalah 10. Berarti total penjualannya kan awalnya 10 dikali harganya 10.000 misalnya, harga 10.000 dikalikan dengan 10 unit berarti 100.000 kan nilai penjualannya. Nah, kemudian besokannya dikembalikan nih oleh si pembeli 1 unit gitu. Berarti kan nilai penjualannya tidak lagi 100.000 kan ya, karena kan sudah dikembalikan 1 unit, berarti hanya 9 unit. Jadi 10.000 dikali 9, total penjualannya adalah 90.000. Nah, potongan di sini maksudnya potongan seperti itu. Jadi yang awalnya 100.000 dipotong menjadi 90.000 karena yang 1 unitnya itu sudah terjual seperti itu. Oke, lanjut, ada juga retur dan potongan pembelian. Ini untuk kalau misalnya kita sebagai pembeli atau perusahaan sebagai pembeli, sama juga sih pengertiannya untuk pengembalian barang, tapi kita dari sisi pembelian, dari sisi sebagai orang yang membeli gitu. Kemudian ini juga ada diskon pembelian, sama juga. Kemudian sama juga dengan apa namanya, di perusahaan jasa juga sebenarnya ada ya beban pemasaran, tergantung dari perusahaan yang mau mengeluarkan beban untuk pemasaran atau enggak gitu. Nah, di sini ada beban pemasaran biasanya untuk memasarkan barang yang dijual atau didistribusikan kepada customer. Kemudian ada juga beban administrasi dan umum ini juga sama ada di perusahaan jasa. Paling itu sih yang membedakan, ada akun-akun tadi pembelian, penjualan, HPP, diskon, retur, dan sebagainya. Itu akun-akun baru yang muncul di perusahaan dagang. Ini juga sebenarnya perlu diingat ya, karena nanti akan sering keluar gitu di kasus-kasus berikutnya. Oke, selanjutnya ada metode pencatatan. Jadi untuk perusahaan dagang ada metode pencatatan. Tadi kan diketahui ya bahwa untuk perusahaan dagang itu kan
sebentar. Ada akun yang namanya harga pokok penjualan. Nah, untuk menghitung atau mencatat si akun harga pokok penjualan ini ada dua metode nih. Ada dua metode metode periodik dan ada metode perpetual. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama adalah metode periodik, sesuai dengan namanya bahwa persediaan akan dicatat dan dihitung pada awal serta akhir periode akuntansi untuk menentukan harga pokok penjualan. Jadi untuk persediaan, untuk HPP dihitungnya itu nanti per periode, jadi di akhir periode karena sesuai dengan namanya ya, periodik. Jadi ketika ada transaksi penjualan, perusahaan itu nggak usah ngitung HPP-nya berapa. Nanti HPP dan persediaan akhirnya akan dicatat di akhir periode, di akhir misalnya ada transaksi bulan Januari gitu. Nah, misalnya akhir periodenya itu adalah per 31 Januari. Berarti nanti HPP-nya dan persediaan akhirnya akan dihitung di akhir Januari. Kemudian kalau untuk metode perpetual, ini HPP-nya dan persediaan akhir itu akan dicatat pada saat dilakukan transaksi penjualan. Jadi setiap ada transaksi penjualan, maka pada saat itu juga perusahaan akan menjurnal atau mencatat si HPP-nya tersebut gitu. Jadi HPP-nya akan dijurnal pada saat transaksi penjualan itu dilakukan. Berbeda dengan periodik. Ketika menggunakan metode periodik berarti HPP-nya itu tidak dicatat pada saat perusahaan melakukan pencatatan penjualan kayak gitu. Nanti untuk lebih detailnya akan kita bahas dengan contoh soal. Oke. Nah, di sini apa ya? Untuk yang perpetual, dengan metode perpetual ini maka saldo persediaan barang dagangan selalu dapat diketahui. Kenapa? Karena memang di setiap ada penjualan kita kan menjurnal ya, kita menghitung berapa sih HPP-nya gitu. Maka akan diketahui nih berapa saldonya gitu. Karena nanti dari HPP nanti akan bisa menghitung saldo persediaan barang dagang gitu. Kemudian metode perpetual mencatat akun HPP setiap terjadi transaksi penjualan barang dagangan, ini yang tadi saya jelaskan. Kemudian oleh karenanya pada akhir periode perusahaan tidak perlu melakukan pencatatan jurnal penyesuaian. Kenapa? Karena dia udah catat nih setiap transaksi gitu, setiap ada transaksi penjualan dia udah jurnal. Makanya di akhir periode tidak perlu menghitung lagi berapa HPP di akhir periode. Sedangkan kalau yang periodik dia tidak perlu mencatat setiap harinya, tapi dia catat di akhir gitu. Jadi dia hitungnya di akhir sekalian gitu. Oke, ini untuk penjelasan lebih detailnya nanti akan dibahas lebih lanjut. Oke, nah ini adalah contoh, bukan contoh sih, ini hanya jurnal yang membedakan antara tadi metode perpetual dan periodik. Oke, kita lihat ya, ini ada transaksi penjualan. Ada transaksi penjualan dengan menggunakan sistem perpetual. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya untuk mencatat jurnal penjualan itu kan berarti jurnalnya adalah debit kas atau piutang kalau misalnya penjualannya secara kredit dan kreditnya adalah penjualan. Ini untuk mencatat penjualan gitu. Jadi untuk penjualan barang dagang, misalnya ada penjualan baju, sepatu dan sebagainya, kita catat seperti ini jurnalnya. Kemudian kalau menggunakan sistem perpetual, itu kita buat satu jurnal baru nih. Jadi ada dua jurnal, yaitu HPP dan persediaan barang dagang itu, atau persediaan aja. Nah, di sini untuk mencatat HPP-nya. Dan ini setiap ada transaksi penjualan harus dibuat jurnal HPP pada persediaan ini. Kayak gitu, ini untuk metode perpetual. Jadi untuk metode perpetual, setiap ada transaksi penjualan pasti ada dua jurnal yang harus kalian buat. Oke, kemudian berbeda dengan sistem periodik. Kalau untuk sistem periodik, ketika ada transaksi penjualan, maka hanya ada satu transaksi, satu jurnal yang dibuat, yaitu kas pada penjualan atau piutang usaha pada penjualan kalau misalnya penjualannya dilakukan secara kredit seperti itu. Nah, jadi itu yang membedakan sistem perpetual dengan periodik pada transaksi penjualan. Oke, kemudian lanjut. Kemudian untuk selanjutnya adalah perbedaan retur dan potongan penjualan untuk metode perpetual dan periodik. Jadi tadi juga sudah disinggung ya bahwa
ketika ada penjualan bisa juga akan muncul adanya akun retur dan potongan penjualan. Ini untuk mencatat pengembalian barang yang dilakukan oleh si pembeli yang membeli barang kita akan mengembalikan barang yang sudah dibeli gitu, karena mungkin ada kerusakan, cacat, atau misalnya nggak sesuai dengan yang diminta oleh pembeli. Nah, itu bisa dikembalikan. Nah, jurnal untuk mencatat retur dan potongan penjualan ini adalah kalau menggunakan metode perpetual, jurnalnya itu kita balik nih. Jadi kan awalnya itu kas pada penjualan, kas atau piutang pada penjualan kan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya dia dikembalikan, berarti kita balik retur dan potongan penjualan pada piutang usaha. Jadi atau bisa juga pada kas sih kalau misalnya transaksinya menggunakan kas. Tapi biasanya jarang sih kalau misalnya sudah dibayar gitu. Biasanya barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan kayak gitu. Maksudnya kebanyakan kalau misalnya menggunakan piutang usaha ini, kebanyakan kalau misalnya retur itu dia transaksinya adalah secara kredit. Jadi retur dan potongan penjualan pada piutang usaha nilainya tergantung dari transaksinya. Ini untuk jurnal mengembalikan barangnya. Kemudian mengurangi jumlah piutangnya ya. Jadi artinya yang tadinya misalnya piutangnya 10.000 karena ada yang dikembalikan barangnya, berarti piutangnya akan berkurang gitu. Kemudian ada juga jurnal untuk mengurangi persediaannya nih, menambahkan persediaannya. Kenapa persediaannya ditambahkan? Karena kan awalnya sudah dikurangi ya. Ketika ada penjualan, berarti ada persediaan yang berkurang kan di kredit. Nah, kalau misalnya barang yang dijual tersebut dikembalikan, berarti persediaannya akan bertambah nih di sini. Maka jurnalnya adalah untuk retur dan potongan penjualan dengan metode perpetual persediaan pada HPP. Jadi untuk perpetual, kalau ada retur dan potongan penjualan, maka dibuat 2 jurnal juga, sama dengan jurnal penjualannya gitu. Ada 2 jurnal. Yang pertama untuk mencatat returnya atau pengembalian barangnya, dan yang kedua adalah untuk mencatat HPP-nya. Oke, kemudian untuk metode periodik, itu jurnalnya hanya 1, sama juga dengan yang ketika penjualan. Kas atau piutang usaha pada penjualan, maka jurnal untuk pengembalian barang atau retur dan potongan penjualan di metode periodik adalah retur dan potongan penjualan pada piutang usaha. Ini jurnal hanya 1 jurnal, karena kalau menggunakan periodik nanti HPP-nya akan dihitung di akhir periode. Oke, lanjut ke diskon penjualan. Nah, diskon penjualan. Kalau untuk diskon biasanya ini untuk pada saat pelunasan misalnya piutang usaha gitu. Piutang piutang dari yang penjualan tadi. Jadi untuk diskon ini sebenarnya adalah hanya 1 akun yang kita masukkan ke dalam pelunasan piutangnya. Jadi kan harusnya ketika perusahaan atau pembeli melunasi utangnya, maka jurnalnya itu adalah kas diskon penjualan pada piutang usaha gitu. Jadi ini untuk mengurangi jumlah kas yang diterima oleh penjual karena adanya diskon tersebut. Oke, kreditnya kreditnya piutang usaha. Lanjut kalau misalnya pembelian. Nah, kalau untuk pembelian itu kita tidak perlu pusing dengan adanya HPP. Karena kalau kita beli barang, kita nggak tahu kan ya, kita nggak tahu HPP yang dikeluarkan oleh perusahaan itu, oleh si penjual itu berapa. Pokoknya intinya kalau kita beli barang ya udah itu yang akan itu yang kita beli gitu dengan harga tersebut. Jadi kita nggak perlu ngitung HPP-nya. HPP itu dihitung kalau kita menjual barang. Makanya namanya kan HPP, harga pokok penjualan kan ya. Jadi ketika kita menjual barang, maka HPP itu baru kita hitung. Kalau kita membeli barang mah tidak perlu menghitung HPP-nya. Nah, jurnalnya untuk metode perpetual dan periodik. Nah, kalau untuk metode perpetual itu jurnal untuk mencatat pembelian kreditnya adalah persediaan pada utang usaha. Kalau misalnya dia dibeli secara tunai berarti persediaan pada kas. Oke, kemudian kalau misalnya untuk metode periodik itu jurnalnya adalah pembelian pada utang usaha. Jadi bedanya transaksi pembelian dengan metode perpetual dan periodik adalah hanya ada di bagian debitnya, yaitu kalau perpetual masuk ke akun persediaan, sedangkan kalau periodik masuknya ke akun pembelian. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada retur dan potongan pembelian. Kalau metode perpetual tinggal kita balik utang usaha pada persediaan.
Jadi masuknya ke akun persediaan ya kalau perpetual, sedangkan kalau misalnya periodik, utang usaha pada retur dan potongan pembelian. Jadi tidak ada, bukan 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 utang usaha pada pembelian, tapi utang usaha pada retur dan potongan pembelian. Sedangkan kalau perpetual, utang usaha pada persediaan, kayak gitu. Oke, kemudian lanjut ada diskon pembelian. Nah, kalau untuk diskon pembelian dengan metode perpetual itu jurnalnya adalah utang usaha kas pada persediaan. Jadi diskonnya masuk ke akun persediaan. Sedangkan kalau periodik untuk diskon pembelian masuknya itu ke utang usaha kas pada diskon pembelian. Jadi cuma beda di bagian sini nih. Bagian persediaan dan diskon pembelian ini juga sama sih. Dia cuma beda kalau misalnya perpetual pakai persediaan, kalau periodik itu menggunakan retur dan potongan pembelian gitu. Oke, selanjutnya ada ongkos kirim. Ini untuk penjelasan ongkos kirim juga ada di buku ya. Tadi yang saya jelaskan juga ada di buku semua, yaitu mulai dari halaman berapa nih? Ini yang untuk ongkos kirim ada di halaman 124. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita membeli barang, baik di marketplace terutama di marketplace ya, marketplace atau misalnya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu kan ada ongkos kirim gitu, karena mungkin barang yang dibeli itu kan cukup berat ya, misalnya harus perlu sewa mobil atau misalnya perlu menggunakan truk atau kontainer dan sebagainya gitu. Nah, di sini ada ongkos kirim. Nah, untuk mencatat ongkos kirim juga ada dua metode nih. Ada dua dua apa ya, istilahnya tuh dua itu ada dua syarat terkait dengan ongkos kirim. Yang pertama FOB shipping point. FOB itu panjangannya adalah free on board. Jadi intinya ongkos kirimnya menggunakan syarat FOB shipping point dan ada FOB destination. Kalau FOB shipping point itu bahasa Indonesianya adalah FOB titik pengiriman, dan kalau misalnya destination itu FOB tujuan gitu. Kalau di buku ya. FOB tujuan. Oke. Nah, bedanya apa sih? Kalau FOB shipping point itu jadi ketika kan ada pembeli dan penjual ya. Misalnya si A membeli barang kepada si B, jadi si B ini penjual. Nah, kalau misalnya shipping point, barang itu, penyerahan hak dan kepemilikan atas barang tersebut dilakukan di gudang penjual. Jadi ketika si B ini, tadi kan B menjual barang ke A, B ini memberikan barang kepada si A, maka si B ini udah nggak tanggung jawab lagi gitu, udah nggak tanggung jawab atas barang tersebut. Ya, jadi tanggung jawabnya selama di perjalanan itu sudah menjadi tanggung jawab pembeli, itu FOB shipping point. Nah, di mana di sini pembeli juga yang akan menanggung ongkos kirimnya. Jadi yang bayar ongkirnya adalah si pembeli. Gitu untuk kalau shipping point. Jadi ingat aja, shipping point itu kan tadi pengiriman kan ya, titik pengiriman. Berarti ketika di titik pengiriman, jadi di gudangnya penjual, itu udah diserahin nih, penjual itu udah nyerahin barang, pokoknya nih barang yang lu beli, pokoknya ini barang yang dibeli, kemudian ongkos kirimnya ditanggung sendiri, ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli, dan kalau misalnya ada kerusakan atau cacat apapun itu ditanggung oleh si pembeli gitu. Sedangkan kalau misalnya destination itu kebalik. Jadi si penyerahan haknya itu adalah pas sampai tujuan. Jadi pas udah sampai di gudangnya pembeli baru lepas nih tanggung jawabnya penjual. Jadi ongkos kirimnya ditanggung oleh penjual. Kalau misalnya ada rusak atau cacat selama perjalanan, maka yang nanggung adalah penjual gitu. Itu kebalikannya. Jadi dia kebalikan dari shipping point. Kalau shipping point itu di titik pengiriman, ini coba saya gambarkan menggunakan ini ya. Misalnya ini A, si A ini pembeli, terus di sini B itu penjual. Nah, kalau misalnya shipping point, itu dari sini nih, dari si penjual. Jadi pas lagi ini kan di sini kan gudangnya penjual ya. Nah, kalau misalnya dari gudang penjual itu, ini gudang misalnya. Jadi kalau misalnya menggunakan FOB shipping point dari gudangnya penjual, ini udah diserahin nih
si penjual itu udah menyerahkan barang yang dibeli oleh si A itu udah diserahkan pada saat penjual mengirimkan barang. Jadi yang bayar ongkirnya, juga si pembeli yang bayar ongkirnya. Kemudian kalau misalnya selama perjalanan dari A ke B itu ternyata misalnya ada rusak, misalnya barangnya jatuh, pecah, itu bukan tanggung jawab penjual lagi karena penjual ini udah nyerahin semua nih, udah menyerahkan semua barangnya termasuk hak dan kewajibannya kepada pembeli pada saat di gudang. Jadi kan pada saat dikirim ke A, ini gudang juga, pada saat dikirim ke A itu udah bukan tanggung jawab penjual lagi tapi udah tanggung jawabnya pembeli. Nah kebalikannya kalau misalnya FOB destination, kalau FOB destination penjual ini masih tanggung jawab nih pada saat barangnya dikirim ke A, penjual itu masih tanggung jawab terus kan sampai dengan barang itu nyampe ke gudang pembeli. Jadi ongkos kirim, kemudian kalau ada kerusakan atau cacat apapun itu ditanggung oleh penjual gitu. Jadi ongkos kirimnya dibayar oleh penjual. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah contoh pembelian kredit dengan menggunakan FOB shipping point dengan metode perpetual. Jurnalnya adalah, jadi untuk mencatat jurnal pembelian seperti yang kita tahu bahwa sebelumnya kalau untuk shipping point itu kan barang dikirim, hak atau misalnya hak dan kewajiban barang terkait dengan barang tersebut diserahkan oleh penjual pada saat pengiriman kan ya. Jadi tanggung jawab barangnya itu ada di pembeli sehingga ongkos kirimnya ditanggung oleh pembeli. Nah, makanya di sini dengan menggunakan perpetual ketika adanya pembelian maka kita catat juga ongkos kirim karena si pembelinya, kalau misalnya kita sebagai pembeli maka pembelinya itu akan membayar ongkos kirim. Nah, jurnal untuk pembelian secara kreditnya adalah sama ya dengan sebelum-sebelumnya, yaitu persediaan pada utang usaha. Ini untuk kalau pembeliannya dilakukan secara kredit. Kalau misalnya dilakukan secara tunai berarti persediaan pada utang usaha. Nah, kemudian untuk ongkos kirim ini jurnalnya adalah persediaan pada kas. Jadi debitnya itu kita masukkan ke persediaan. Kalau misalnya menggunakan metode perpetual, bukan ongkos kirim, beban kirim atau misalnya ongkos kirim pada kas gitu. Bukan, kita masukkan ke dalam akun persediaan di mana dia untuk mencatat ongkos kirimnya. Oke, kemudian kalau misalnya metodenya adalah periodik, berarti untuk jurnal pembeliannya sama dengan ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa debitnya adalah pembelian, bukan persediaan ya, pembelian pada utang usaha jika pembelian tersebut dilakukan secara kredit. Tapi kalau misalnya pembelian tersebut secara tunai berarti pembelian pada kas. Kemudian untuk mencatat ongkos kirimnya adalah ongkos kirim pembelian pada kas, bukan persediaan. Kan kalau misalnya perpetual itu debitnya adalah persediaan, kalau misalnya periodik debitnya adalah ongkos kirim pembelian. Oke, kemudian kalau misalnya ada penjualan kredit dengan syarat FOB destination. Ini kan seperti yang sudah dijelaskan juga bahwa ketika menggunakan FOB destination, maka yang menanggung ongkos kirimnya adalah penjual karena hak dan kewajiban atau terkait dengan asuransi dari barang yang diperjualbelikan itu baru diserahkan kepada pembeli pada saat di gudang pembeli. Jadi selama dalam perjalanan masih menjadi kewajiban penjual gitu. Jadi penjual yang bayar ongkos kirimnya. Nah, jurnalnya kalau menggunakan metode perpetual ini sudah dibahas ya. Yang jurnal pertama adalah untuk menjurnal transaksi penjualan kreditnya, kemudian yang kedua adalah jurnal untuk mencatat HPP, dan yang terakhir adalah untuk mencatat ongkos kirim, yaitu ongkos kirim penjualan pada kas. Jadi kalau misalnya ada penjualan kredit dengan syarat FOB destination maka dan metodenya perpetual, maka ada 3 jurnal yang perlu dicatat. Yang 3 jurnal yang perlu dibuat gitu. Oke, kemudian selanjutnya kalau menggunakan periodik berarti hanya ada 2 jurnal. Karena kalau dengan metode periodik itu kan tidak ada jurnal HPP ya, tidak ada jurnal untuk mencatat HPP, maka hanya ada jurnal penjualan kredit dan hanya ada jurnal untuk mencatat ongkos kirim. Oke, kemudian ini latihan soal. Nah, sebelum kita bahas latihan soal, atau mungkin latihan soalnya nanti akan saya bahas di video terpisah ya.
Ini kita lihat di halaman 124, atau ini saya sudah catat di sini soalnya. Oke. Nah, jadi di sini penjelasan contoh jurnal dari penggunaan FOB shipping point dan FOB destination. Nah, kita contohkan di sini ada pada tanggal 5 Juni Sinar Cahaya membeli barang dari Abadi Jaya senilai Rp1.350.000 secara kredit dengan syarat pengiriman, yaitu ada FOB shipping point dengan ongkirnya Rp75.000. Nah, di sini kalian posisikan sebagai Sinar Cahaya. Jadi kalian itu sebagai akuntan dari Sinar Cahaya yang akan mencatat transaksi ini. Jadi kita di sini berarti sebagai pembeli ya, sebagai pembeli dengan FOB shipping point. Berarti kalau kita sebagai pembeli syaratnya shipping point, berarti kita yang akan bayar ongkos kirim. Oke. Nah, jurnal untuk transaksi ini yang pertama adalah kita jurnal dulu jurnal pembeliannya, yaitu asumsikan ini kita menggunakan perpetual ya. Menggunakan perpetual berarti jurnalnya adalah kita buat di sini tanggalnya 5 Juni. Oke, kemudian jurnalnya persediaan pada utang usaha, karena dia secara kredit kan ya. Nilainya adalah Rp1.350.000. Kemudian yang ini juga sama. Oke. Kemudian selanjutnya ini jurnal untuk mencatat pembelian. Kemudian kita buat jurnal karena di sini dia bilang shipping point, berarti ongkos kirimnya adalah kita yang nanggung, yaitu si Sinar Cahaya yang menanggung. Berarti kita bayar ongkos kirimnya. Itu kita buat jurnal yang kedua. Jurnalnya adalah persediaan, karena kan kalau kita lihat ya di materi ya di sini, kalau misalnya perpetual dan ada pembelian secara pembelian kredit dengan FOB shipping point, kita sebagai pembeli, maka untuk mencatat ongkos kirim ya, ongkos kirim tersebut dimasukkan ke dalam akun persediaan. Berarti di sini persediaan juga, di kreditnya adalah kas. Oh ya, jadi untuk ongkos kirim mau dia pembeliannya secara utang ataupun secara kredit maupun secara tunai, tapi untuk pencatatan ongkos kirim itu selalu menggunakan kas. Jadi ongkos kirim itu selalu dibayar menggunakan kas. Oke, di sini nilainya adalah Rp75.000. Nah, ini materinya ada di buku ya, halaman 124. Jadi untuk keterangan-keterangannya bisa kalian baca sendiri di buku. Oke, ini jurnalnya. Kemudian kita lanjut untuk yang FOB destination. Jadi di sini masih sama nih, Sinar Cahaya. Jadi kita sebagai Sinar Cahaya, di mana di tanggal 16 Juni Sinar Cahaya itu menjual barang kepada Toto senilai Rp1.050.000 secara kredit. Kemudian ongkirnya 60.000. Ini tapi ada HPP-nya ya, saya lupa catat sini. HPP-nya adalah 720.000. Oke. Jadi karena ini kan kita menggunakan metode perpetual, asumsikan perpetual. Berarti untuk pencatatan untuk transaksi ini kan destination ya, berarti kalau destination ada penjualan dengan syarat FOB destination, berarti yang bayar ongkirnya adalah penjual, karena barang tersebut baru diserahkan kepada pembeli, hak dan kewajiban segala macamnya itu di gudang pembeli gitu. Jadi selama perjalanan dari gudang penjual ke gudang pembeli masih tanggung jawabnya penjual. Maka karena kita yang menjual, kita kan sebagai Sinar Cahaya, kita yang menjual barang, berarti kita yang akan membayar ongkos kirimnya gitu. Nah, jurnal yang pertama dibuat terkait dengan transaksi ini adalah jurnal penjualannya. Karena dia dijualnya secara kredit, berarti jurnalnya adalah piutang usaha pada penjualan. Nilainya adalah Rp1.050.000. Oke. Kemudian ini untuk mencatat, jurnal pertama ini untuk mencatat transaksi penjualan. Kemudian jurnal kedua adalah kita catat HPP-nya. Berarti di debitnya adalah harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan.
nilainya ini udah diketahui ya, 720.000. Kemudian, jadi jurnal yang kedua ini untuk mencatat HPP dari penjualan Sinar Cahaya kepada Toto. Kemudian yang ketiga, karena kita menggunakan FOB destination dan kita yang jual barang, berarti kita bayar ongkos kirimnya. Ongkos kirimnya adalah jurnalnya ongkos kirim pada kas. Nilainya sebesar Rp60.000. Oke. Ini untuk contoh yang ongkos kirim terkait dengan FOB shipping point. Kemudian kita lihat juga di halaman 125 itu ada beberapa transaksi tuh. Nah, beberapa transaksi yang membedakan antara sistem persediaan periodik dan perpetual. Ini saya catat dulu deh. Ya, ini udah saya catatkan untuk contohnya di halaman 125 untuk membedakan perbedaan sistem persediaan periodik dan perpetual. Ada beberapa transaksi di situ. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama di tanggal 2 Juni, perusahaan membeli barang secara kredit dengan nilainya Rp45 juta dengan syarat 2/10 N per 130 ini ya. Ini saya lupa jelaskan ya. Jadi kalau misalnya di dalam ini syarat yang 2/10 N per 130 ini hanya muncul untuk penjualan atau pembelian secara kredit. Maksudnya adalah 2/10, ini kita coba di sini ya, contoh di sini ya. Ini kan syaratnya tadi 2/10 N per 130. Artinya 2 ini berarti 2%, yang 2 itu sama dengan 2%. 2% kalau misalnya piutang atau utang itu dibayarkan dalam jangka waktu 10 hari pertama. 10 hari. Sedangkan N per 130 berarti yang 130 ini maksudnya utang tersebut akan jatuh tempo dalam 130 hari ke depan gitu. Jadi gitu ya. Untuk yang 2/10 berarti 2% dari kalau misalnya utang atau piutang tersebut dilunasi dalam jangka waktu 10 hari, dan N per 30 ini N per 130 ini maksudnya adalah jatuh tempo dari utang tersebut adalah 130 hari. Oke. Dan ini baru akan muncul kalau misalnya perusahaan melakukan penjualan atau pembelian secara kredit. Oke, nah kita contohkan di sini tadi membeli barang secara kredit nilainya 45 juta dengan syarat 2/10 N per 130. Berarti dia akan dapat pelunasan dari utang ini akan mendapatkan diskon 2% kalau misalnya dilunasi dalam jangka waktu 10 hari. Nah, oke, kita jurnal dulu. Untuk pembelian secara kredit kalau menggunakan periodik, berarti jurnalnya adalah jurnalnya di debitnya adalah pembelian, karena ini secara periodik ya, pembelian, kreditnya adalah utang usaha. Oke. Kemudian nilainya adalah berapa nih nilainya? 45 juta. Yang ini juga sama, 45 juta. Oke, kemudian kalau misalnya untuk perpetual, kita lihat ya. Kalau untuk perpetual berarti jurnalnya adalah persediaan pada utang usaha. Nilainya adalah 45 juta. Oke. Juga sama 45 juta. Kemudian selanjutnya adalah tanggal berapa nih? Tanggal 5 Juni. Yaitu ada pengembalian barang yang dibeli di tanggal 2. Jadi tanggal 2 kan ada dia membeli barang, kemudian di tanggal 5 Juni ada dikembalikan nih karena mungkin ada kesalahan atau cacat atau rusak dan sebagainya. Oke, di situ berarti untuk jurnal yang menggunakan periodik, jurnalnya adalah ini tambahkan ya.
Jurnalnya adalah debitnya utang usaha, karena kita utang usahanya berkurang, karena tadi utangnya kan 45 juta, ternyata ada yang dibalikin nih, berarti utang usaha kita berkurang gitu. Kemudian di kreditnya adalah retur dan potongan pembelian. Ini nilainya adalah sesuai dengan yang di sini ya, yaitu 750.000. Oke, kemudian untuk yang perpetual, jurnalnya adalah utang usaha pada persediaan. Nilainya 750.000. Oke, kemudian transaksi selanjutnya di tanggal 10 Juni ada pembayaran pembelian di tanggal 2 Juni. Oke, jurnalnya kita lihat dulu ya. Oke, kan kita tadi transaksi itu kan tanggal 2 Juni ya. Kemudian perusahaan melunasinya di tanggal 10 Juni nih. Berarti kan masih ada periode diskon ya. Karena kan periode diskonnya selama 10 hari. Berarti dia dari tanggal 2 Juni sampai dengan 10 Juni itu kan baru 8 hari. Berarti ini akan dapat diskon 2% atas pelunasan piutang tersebut gitu. Nanti untuk perhitungannya kita lihat. Kita lihat dulu jurnalnya adalah untuk yang perpetual utang usaha, kemudian kas pada kas dan diskon pembelian. Oke, kemudian kalau untuk yang di perpetual berarti jurnalnya adalah utang usaha, kas pada persediaan. Oke. Nah, untuk nilainya ini kita hitung di sini ya, di sebelahnya ya. Tadi kan awalnya dia nilai utangnya itu 45 juta. 45 juta, kemudian dikurangi sama retur nih. Dia udah mengembalikan 750.000 kan ya. Oke, 750.000. Kemudian dikurangin sama diskon. Karena kan dia melunasinya masih periode diskon. Berarti diskonnya itu diskonnya kita hitung dulu dari sini. Ini diskonnya. Diskon. Berarti diskonnya itu kita tinggal kurangkan, yaitu 45 juta. 45 juta dikurangin 750.000 dikali dengan 2%, 0,02. Oke, diskonnya segini. Kemudian selanjutnya adalah ini tinggal dikurangi dengan yang diskon yang sudah kita hitung. Berarti nilainya adalah 43.500.000. Sama ya? Kok beda ya? 45 juta